Dengan pelayanan anak sore ini. Kita akan berbincang bersama-sama dengan Pak Ahmad Tabrani, salah satu narasumber yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman di bidang pelayanan anak. Tentu saja karena kita masih berbincang soal remaja dan kehidupannya, hari ini Pak Ahmad Tabrani akan memberikan sharing yang pastinya sangat bermanfaat buat kita semua, yaitu tentang remaja dan kepemimpinan. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita, diskusi kita dengan Pak Ahmad Tabrani, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Saya boleh minta tolong Kak Natalia Prabawati Girsang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Tuhan, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena kami boleh berjumpa kembali dalam sapa kami sebagai orang-orang yang mengasihi Engkau dan mengasihi setiap jiwa-jiwa, terlebih anak-anak-Mu ya Tuhan, baik mereka yang masih batita, TK, ataupun mereka yang SD, SMP, bahkan sampai remaja. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau yang menguduskan dan menyucikan ibadah kami dalam pemaparan dari Bapak Ahmad Tabrani pada hari ini. Kiranya dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau saja yang memimpin kami. Peralatan yang kami gunakan, baik handphone, laptop, komputer, apapun itu ya Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan dan Engkau hadir di tiap ruang kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu, apa yang disampaikan itu menguatkan kami, memberikan kami semangat melayani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, buat Kak Nestor, buat Kak Yeni, dan juga buat hamba-Mu, Pak Ahmad Tabrani yang telah menyiapkan materi. Engkau tutup bungkus dia dengan darah Yesus, dan nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Demikian juga kami para peserta, berikan ketertiban, berikan hikmat marifat dalam menyerap setiap pemaparan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Natalia. Saat ini sebelum saya serahkan kepada Pak Ahmad Tabrani, saya mengajak kita untuk menyanyi bersama, sekaligus kita belajar untuk menghafalkan dan juga tidak sekedar menghafalkan tapi juga memahami hak dasar anak karena remaja masih masuk pada usia anak sehingga kita perlu untuk mengenali remaja dengan hak dasar mereka. Hai anak-anak Indonesia, melalui lagu ini kita akan belajar bahwa setiap anak memiliki 4 hak dasar. Apa sajakah itu? Yuk kita nyanyikan. Anak Indonesia mempunyai hak hidup. Anak Indonesia berhak tumbuh dan kembang. Anak Indonesia berhak dilindungi, punya hak partisipatif. Anak Indonesia kebanggaan bangsa, bermain bergembira, semangat belajar. Anak Indonesia sehat serta cerdas, harapan masa depan. Kami anak Indonesia, kami anak Indonesia, berikanlah perlindungan agar kami bahagia. Kami anak Indonesia, kami anak Indonesia. Jika anak terlindungi, Indonesia pasti maju. Jadi sudah tahu ya, hak dasar anak adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipatif. Jika anak Indonesia terlindungi, Indonesia pasti maju. Anak Indonesia
Anak terlindungi, Indonesia pasti maju. Remaja terlindungi, Indonesia pasti maju. Jikalau kita menyiapkan anak-anak remaja menjadi pemimpin-pemimpin masa kini dan masa depan Indonesia yang terbaik. Kakak-kakak, saat ini kita bersama-sama dengan Pak Ahmad Tabrani. Siapakah Pak Ahmad Tabrani ini? Tentu saja meskipun namanya tak berani, tetapi beliau sangat berani. Itu sebabnya meskipun penuh risiko, beliau mengambil keputusan mengikuti Tuhan Yesus dan sampai dengan saat ini setia melayani. Pak Ahmad Tabrani adalah ketua dari Jaringan Pelayanan Anak. Jadi kalau selama ini kakak-kakak mengikuti SAPA, Sahabat Pegiat Anak yang diselenggarakan oleh Jaringan Pelayanan Anak bersama dengan para pegiat anak, maka beliaulah ketuanya. Selain sebagai ketua di JPA, Pak Ahmad Tabrani juga melayani di Pesat, Pelayanan Desa Terpadu. Beliau mengajar dan juga periode lalu adalah ketua Pesat. Baik, kita akan berkenalan lebih lanjut supaya bisa mengenal beliau, putranya berapa, istrinya pasti satu, begitu ya Pak ya. Silakan Pak Ahmad memperkenalkan diri kepada teman-teman yang belum sempat saya sampaikan. Salam, terima kasih Kak Yeni, Kak Nestor, dan teman-teman penggiat anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi anak-anak. Ya, eh, di alat Kak Yeni saya periode lalu bukan ketua Pesat, ketua STAK Pesat ya. Jadi, tapi sudah Sampai tidak lupa lagi Pak, saya ya betul. ya periode ini ditugaskan pindah ke divisi baru namanya divisi strategi di Pesat ya. Jadi tugasnya mikirin strategi terus gitu. Jadi nah, ya saya memang ketua JPA, tetapi wajah JPA-nya itu ya Kak Yeni sama Kak Nestor. Kak Yeni dan Kak Nestor itu ikonnya JPA, beliau berdua gitu ya. Baik, jadi eh saya sudah menikah tahun 2002, jadi 21 tahun yang lalu. Punya 2 anak, yang satu sedang kuliah di Atmajaya Jogja, yang satu masih kelas 2 SMA ya, kelas 2 SMA itu kelas 11 ya sekarang. Eh yang kecil melayani di gereja jadi pemain tamborin, yang sulung kuliah ya banyak kegiatan di eh, organisasi di kampus juga, ikut di student staff ya. Jadi sambil kuliah sambil kerja di fakultas di bagian publikasi, Fakultas Teknik Industri di Atmajaya. Jadi sedikit-sedikit dia sudah dapat gaji, kadang-kadang 3 bulan sekali dapat gaji gitu ya. Lalu kemudian pamer sama saya, lalu tanya, ayah aku mau kirim pepuluhan lah katanya. Ya puji Tuhan sudah 2 atau 3 kali kasih pepuluhan gitu ya. Jadi ya puji Tuhan. Itu saya melayani di Pesat, pelayanan desa terpadu. Jadi saya hamba Tuhan desa, kakak-kakak sekalian. Jadi ini tahun kelima saya tinggal di kota Salatiga. Sebelumnya 8 tahun tinggal di Jakarta di Kelapa Gading. Sebelumnya 8 tahun juga tinggal di Kalimantan Barat. Sebelum di Kalimantan Barat saya tinggal di Sumatera Utara 3 tahun setengah. Sebelumnya melayani di Kalimantan Tengah. Sebelum di Kalimantan Tengah di Kalimantan Selatan. Sebelum di Kalimantan Selatan saya ada di Bogor. Jadi hidupnya nomaden berpindah-pindah ya. Jadi baik, saya dapat tugas dari Kak Yeni menyampaikan tentang remaja dan kepemimpinan. Jadi saya akan sampaikan beberapa hal karena ini kakak-kakak sudah banyak bergelut dalam dunia pelayanan. Jadi mungkin beberapa nanti cepat, tapi beberapa hal saya akan coba untuk lebih dalam. Nanti
PPT-nya saya sudah kirim ke Kak Nesto, jadi Kak Nesto nanti akan kirim ke kakak-kakak yang membutuhkan. Kalau yang tidak membutuhkan ya tidak tahu Kak Nesto akan kirim atau tidak. Tapi saya minta Kak Nesto diedit-edit dulu ya gitu, supaya kalau Kak Nesto punya ide atau ada gambar yang lebih bagus gitu ya, bisa diedit juga sama Kak Nesto gitu. Baik, saya izin share screen ya, kakak-kakak sekalian. Ya, jadi bicara tentang remaja dan kepemimpinan itu kan luas sekali ya. Jadi saya tentu hanya akan memberikan gambaran besarnya, karena kalau membahasnya secara detail ya akan sangat luas begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan menyampaikan beberapa hal ini, maka kemudian akan ada masukan ya, akan ada inspirasi, mungkin akan ada perubahan paradigma daripada kita sebagai penggiat anak. Mengapa anak? Ya, mengapa anak? Karena dari Mazmur pasal 8 ayat 3 dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ya, jadi Tuhan sudah memberikan kekuatan, meletakkan dasar kekuatan yang saya menyebutnya ini sebuah potensi dalam diri setiap anak untuk bisa mengalahkan musuh dan pendendam, mengalahkan kemiskinan, mengalahkan kriminalitas, mengalahkan ketidakadilan, mengalahkan korupsi, mengalahkan kebodohan dan sebagainya, gitu ya. Jadi itu buah-buah daripada musuh dan pendendam ya. Bagaimana kuasa gelap bekerja menyusahkan manusia dengan hal-hal itu. Jadi dalam diri setiap anak itu Tuhan sudah meletakkan potensi untuk mengalahkan yang jahat, untuk potensi kepemimpinan dalam diri setiap anak. Jadi saya berharap setelah saya bacakan ayat ini, setiap kita mulai melihat potensi itu dalam diri setiap anak. Jadi setiap anak itu potensi, dia punya potensi ilahi dalam dirinya, punya potensi kepemimpinan dalam dirinya. Dan betapa sayangnya kalau potensi kepemimpinan dalam diri anak itu tidak tumbuh, tidak berkembang, tidak kemudian mengalahkan musuh dan pendendam, tidak mengalahkan yang jahat, maka kemudian gereja dan masyarakat akan mengalami kerugian. Karena mestinya setiap anak boleh punya potensi untuk menjadi salah satu solusi di dalam kehidupan. Tetapi karena tidak dikembangkan, maka kemudian potensi itu tidak teraktualisasi, gitu ya. Mengapa anak? Ya karena anak ladang pelayanan yang besar ya. Jadi kalau diperkirakan jumlah anak Kristen 0 sampai 18 tahun itu ada 10 juta lebih. Kalau kita kembangkan maka dampaknya akan sangat besar. Kalau kita kembangkan potensi dalam diri anak, maka walaupun kita minoritas, maka generasi kita, generasi orang-orang percaya akan memberikan warna yang luar biasa untuk bangsa ini. Gitu ya. Jadi mengapa anak? Karena anak ini ladang pelayanan yang sangat besar. Mengapa anak? Nah ini Bilangan Center membuat penelitian karena anak usia 0 sampai 18 tahun itu adalah ladang yang subur. Ya, jadi banyak sekali yang menerima Tuhan di usia 18 tahun ke bawah. Ya, jadi ini peluang terbaik menyelamatkan generasi. Mengapa anak? Karena Alkitab kita adalah Alkitab tentang anak. Ada 3.500 ayat tentang anak. Ya, jadi ini Alkitab kita, Alkitab tentang anak. Lalu, mengapa anak? Karena anak milik pusaka Tuhan. Ya. Harta paling berharga dalam kerajaan Allah. Karena anak adalah anak-anak panah di tangan Tuhan. Ya. Jadi, alat untuk kerajaan Allah. Jadi, anak itu milik pusaka Tuhan. Jadi, harta yang paling berharga bagi kerajaan Allah. Dan anak itu adalah alat peperangan, ya, anak-anak panah di tangan pahlawan, alat peperangan di tangan Tuhan untuk mengalahkan yang jahat.
Jadi anak sesungguhnya bisa jadi agen perubahan, ya, tidak menjadi bagian dari masalah, tetapi anak bisa menjadi bagian dari solusi terhadap masalah di tengah-tengah masyarakat. Mengapa anak? Karena kalau kita menyambut seorang anak, kita menyambut Tuhan, ya. Jadi, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi apa yang kita lakukan bagi anak, kasih kita, kepedulian kita, perhatian kita, itu Tuhan berkata bahwa engkau melakukannya buat aku, gitu ya. Luar biasa. Tuhan mengidentifikasi dirinya dalam diri seorang anak, gitu ya. Ini begitu penting anak di mata Tuhan sampai dia ya, kalau engkau melakukan sesuatu untuk anak ini, engkau melakukannya buat aku, gitu ya. Jadi menurut saya beberapa hal ini ya cukup ya alasan kenapa kita melayani anak dan mengembangkan kepemimpinan dalam diri anak. Lalu yang berikutnya, mengapa pemimpin? Ya, mengapa pemimpin? Josh Barna, ya, dengan lembaga penelitiannya Barna di Amerika, mengatakan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kepemimpinan. Ya, di dunia ini banyak yang penting, tetapi tidak ada yang lebih penting daripada kepemimpinan, kata Josh Barna. Karena kepemimpinan itu menggerakkan, kepemimpinan itu melakukan perubahan, kepemimpinan itu memberdayakan, kepemimpinan itu mencapai tujuan ilahi. Jadi kalau dalam satu tempat pelayanan, ya, kita sudah pelayanan bertahun-tahun dan tidak ada perubahan, ya berarti tidak ada kepemimpinan di situ. Kalau ada kepemimpinan pasti ada perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Tentu ada tantangan, ada masalah, tapi dengan hadirnya kepemimpinan maka akan ada perubahan. Ya, sayangnya kan banyak atasan yang tidak memimpin, ya. Banyak pejabat yang tidak memimpin. Berharap tidak ada gembala yang tidak menggembalakan. Berharap tidak ada guru sekolah minggu yang tidak mendidik, gitu ya. Berharap begitu, ya. Jadi di sekolah minggu juga perlu kepemimpinan supaya sekolah minggu mengalami perubahan. Di kelas, di sekolah juga perlu kepemimpinan dari guru agama supaya kelas yang diajar juga mengalami perubahan. Jadi di berbagai tempat perlu kepemimpinan supaya di berbagai tempat dan di berbagai bidang ada perubahan yang terjadi ke arah yang lebih baik. Karena itu Josh Barna berkata tidak ada yang lebih penting daripada kepemimpinan. Ya. Nah, apa itu kepemimpinan Kristen? Ya, ini saya ambil dari jurnal milik STAK, ya, disarikan. Kemampuan mempengaruhi yang berasal dari karakter Kristus dalam diri pemimpin, kemampuan memotivasi orang lain agar terlibat dengan sukarela namun antusias, dan kemampuan menggerakkan sumber daya untuk melakukan perubahan demi mencapai tujuan bersama. Ya, jadi kepemimpinan Kristen itu kemampuan mempengaruhi, tapi sumbernya karakter Kristus dalam diri pemimpin, ya, dan kemampuan untuk memotivasi orang lain, gitu ya, dan terlibat dengan sukarela dan antusias, dan tentu ada perubahan yang dilakukan. Jadi kepemimpinan itu adalah perubahan dari kondisi A ke kondisi B, ya. Kalau di satu tempat kondisinya kondisi A terus, gitu ya, tidak ada perubahan, stagnan, ya berarti di situ tidak ada kepemimpinan atau pemimpinnya sibuk dengan hal lain, begitu ya. Lalu kepemimpinan anak itu apa? Nah, kepemimpinan anak kalau kita ambil dari definisi tadi adalah kemampuan mempengaruhi dalam diri seorang anak yang berasal dari karakter Kristus, kemampuan memotivasi temannya agar terlibat dengan sukarela namun antusias, dan kemampuan menggerakkan teman-temannya untuk melakukan perubahan demi mencapai tujuan bersama. Jadi dalam diri anak ada kemampuan untuk mempengaruhi. Dalam diri anak bisa karakter Kristus tumbuh. Seorang anak punya kemampuan memotivasi temannya. Seorang anak punya kemampuan menggerakkan temannya. Seorang anak punya kemampuan untuk melakukan perubahan. Jadi saya meyakini itu. Ya. Nah, dalam beberapa hal juga dikatakan bahwa kepemimpinan itu perbuatan mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Stephen Covey berkata, kepemimpinan adalah mengkomunikasikan kepada orang lain tentang sesuatu secara jelas. Ya. Nah, saya coba ambil definisi kepemimpinan yang sederhana, ya, dari Lead Like Jesus, ya, LLG ini Lead Like Jesus. Setiap kali kita berusaha mempengaruhi pemikiran, perilaku, atau perkembangan orang lain, kita sedang mengambil peran sebagai pemimpin. Jadi, setiap kali saya, siapapun dari kita berusaha mempengaruhi pemikiran, perilaku, atau perkembangan orang lain, kita sedang mengambil peran sebagai pemimpin. Jadi kalau saya naik Gojek gitu ya, lalu saya ngobrol sama tukang ojeknya, Pak punya anak berapa? Oh 2, anaknya sudah usia berapa? Baru 2 tahun gitu ya. Lalu kami ngobrol tentang pendapatannya dan sebagainya, lalu saya tanya, Pak kenapa Bapak tidak mulai nabung buat anak Bapak, buat sekolahnya nanti? Ya Pak, enggak sanggup nabung lah, pendapatannya pas-pasan, saya bilang. Tukang ojeknya bilang begitu. Lalu saya bilang, tidak bisakah kira-kira Bapak menabung 2.000 satu hari buat anak Bapak? Lalu dia bilang, kalau 2.000 mah bisa Pak, jangankan 2.000, 5.000 juga bisa satu hari. Kenapa Bapak enggak dari sekarang mulai menabung tiap hari 5.000 buat anak Bapak? 5.000 dikali 30 hari itu sudah 150.000. Kalau sekarang anak Bapak umur 2 tahun, nanti dia lulus SMA, Bapak sudah punya dana untuk dia melanjutkan kuliah. Dia mulai berpikir, iya ya, kenapa kok saya tidak mulai menabung dari sekarang, gitu ya. Lalu dia mengambil komitmen untuk mulai menabung buat anaknya walau hanya 2.000 atau 5.000 tiap hari, gitu ya. Nah, ketika saya mempengaruhi pemikiran tukang ojek ini, maka sebetulnya saya sedang mengambil peran sebagai pemimpin atas hidupnya. Itu menurut definisi Lead Like Jesus, ya. Kalau kita bawa dalam konteks anak, maka setiap kali seorang anak mempengaruhi pemikiran, perilaku, atau perkembangan orang lain, dia sedang mengambil peran sebagai pemimpin. Jadi dengan begitu saya menyampaikan ya, memberikan konteks kepada kakak-kakak penggiat anak bahwa membangun kepemimpinan dalam diri anak itu sesuatu yang sangat mungkin. Sesuatu yang bukan sesuatu yang muluk-muluk gitu ya, bukan konsep yang terlalu idealis gitu ya. Bahwa anak itu bukan pemimpin masa depan, anak itu ya pemimpin masa depan tapi juga pemimpin saat ini. Dia bisa memimpin, dia bisa melakukan tindakan-tindakan kepemimpinan ya, dengan berusaha mempengaruhi pemikiran, perilaku, atau perkembangan temannya ya, gitu, atau orang lain. Pemimpin dikenali dari tindakan kepemimpinan. Ya, jadi setiap kali dia mengambil peran maka dia melakukan tindakan kepemimpinan. Ya, setiap kali seorang anak mengambil peran sebagai pemimpin dengan mempengaruhi pemikiran, perilaku, atau perkembangan orang lain, dia sedang melakukan tindakan kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin dikenali dari tindakan kepemimpinan dan itu bisa dilakukan oleh seorang anak atau oleh seorang remaja. Ya. Contohnya ini, ya ini hamba perempuan Nyonya Naaman, ya di 2 Raja-Raja 5 ayat 1-4. Seorang hamba tahanan perang, seorang perempuan namun melakukan tindakan kepemimpinan. Ya, jadi statusnya budak. Kakak-kakak, Alkitab kita itu ditulis dalam budaya patriarki ya, budaya di mana perempuan itu kalah penting dibandingkan dengan laki-laki. Ya, di mana anak itu tidak terlalu dilihat gitu ya. Jadi apalagi ini budak tawanan perang ya. Tetapi hamba tidak bernama ini menunjukkan kasih kepada tuannya. Ya, dia tidak berdiam diri ketika Naaman sakit. Dia menyatakan imannya. Itu kalau dibawa ke Israel pasti tuanku Naaman akan sembuh. Dia beriman bahwa Allah Israel itu Allah yang menyembuhkan. Dia memperhatikan keselamatan tuannya. Ya. Lalu kemudian dia
memiliki komunikasi skill yang bagus. Dia menyampaikan, berkomunikasi kepada nyonyanya, menyampaikan hal yang penting. Dia seorang problem solver, ya, pemecah masalah, ya. Dia agen perubahan, ya, menciptakan keinginan untuk berusaha kepada Naaman, lalu dia mendiagnosa permasalahan, melaksanakan perubahan, seorang penghubung dan pemberi solusi, ya. Jadi bayangkan gadis kecil ini perempuan, dia budak, tetapi dia melakukan tindakan kepemimpinan. Ya, ini pemimpin, ya, seorang pemimpin. Lalu yang berikutnya Miriam, ya, kakaknya Musa. Waktu Musa lahir disembunyikan tapi tidak bisa disembunyikan lagi, lalu dihanyutkan ke sungai, ditemukan oleh putri Firaun. Lalu Miriam yang mengikuti adiknya mendatangi putri Firaun dan berkata, akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri. Jadi Miriam mengambil tanggung jawab terhadap keselamatan adiknya. Bukankah itu seorang pemimpin? Miriam berani dan percaya diri. Perempuan kecil, remaja, tetapi dia berani menghampiri Tuan Putri yang begitu agung, begitu mulia, begitu luar biasa, dengan perbedaan status yang sangat jauh, ya. Tetapi Miriam berani dan percaya. Dia seorang komunikator yang baik. Dia meletakkan keputusan pada diri putri Firaun, namun dia menolong sang putri untuk mewujudkan keputusan itu. Dia memberikan alternatif. Kupanggil ya perempuan Ibrani untuk menjadi inang penyusu buat anak ini. Jadi dia memberikan solusi, ya. Seorang problem solver, ya. Jadi seorang katalisator. Ini Miriam, remaja putri yang luar biasa. Lalu kita mengenal Daud yang tidak membiarkan bangsa Israel dihina oleh Goliat. Dia mendatangi Goliat dalam nama Tuhan. Dia melakukan tindakan kepemimpinan. Dan akhirnya hari itu Daud menyelamatkan Israel. Lalu ada lagi seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Masalah, ini sudah pada lapar semua. Kemana mau beli makanan? Tapi seorang anak ini kemudian memberikan 5 roti dan 2 ikannya. Ya. Jadi dalam kesederhanaan berpikirnya dia tidak berdiam diri. Ya. Dalam kesederhanaan berpikirnya, mungkin kalau dia punya pikiran yang terlalu luas seperti orang dewasa seperti kita, untuk apa 5 roti dan 2 ikan ini? Untuk sekian orang banyak, sudahlah, tidak ada gunanya, diam aja lah gitu. Tapi dalam kepolosannya melihat masalah, dia tidak mau membiarkan masalah itu tetap menjadi sebuah masalah, tetapi dia ingin berkontribusi untuk menyelesaikan masalah itu. Walaupun hanya 5 roti dan 2 ikan, kontribusinya sedikit, tapi aku ingin ikut berkontribusi. Dan ketika keinginannya untuk ikut berkontribusi, korban yang dia berikan 5 roti dan 2 ikan itu diberkati oleh Tuhan, memberikan dampak yang sangat besar. Jadi tindakan seorang anak ini menyelamatkan situasi hari itu. Ya. Jadi kita lihat bagaimana ada keadaan diri atau status vs tindakan kepemimpinan. Ya. Jadi ya statusnya budak, perempuan, anak kecil, gitu. Daud itu orang yang dibuang oleh keluarganya, tetapi itu tidak menghalangi mereka melakukan tindakan kepemimpinan. Ini luar biasa. Jadi dari sini saya berharap bahwa setiap kita malam ini berpikir bahwa adalah sesuatu yang bisa, sesuatu yang realistis, sesuatu yang bukan ideal dan bukan terlalu muluk-muluk untuk kita mengembangkan kepemimpinan dalam diri seorang remaja. Ya. Nah, masih ingat juga dengan ini ya, Yohanes Gama Marcel, ya, yang beberapa tahun lalu ketika di satu daerah upacara bendera 17 Agustus macet ya talinya, lalu dia melakukan tindakan kepemimpinan ya. Dia tidak berdiam diri dari sekian banyak orang ya, ada ratusan orang, tetapi kemudian dia maju ke depan untuk memperbaiki tali yang nyangkut ya. Jadi
Marcel tidak membiarkan sebuah masalah tetap menjadi sebuah masalah di depan matanya. Dia berusaha bertindak, dia mengambil inisiatif. Ini luar biasa, ya. Jadi, nah cuma baik Marcel, baik Daud, baik anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan, Miriam atau hamba tak bernama tadi dari perempuan dari Nyonya Naaman, itu tidak tiba-tiba melakukan tindakan kepemimpinan. Jadi yang kita lihat, kalau kita lihat kan pemenang itu kita lihat dia jadi juara, tapi di balik juaranya, keberhasilannya, tindakannya, atau kesuksesannya ada banyak hal yang kita tidak bisa lihat. Jadi, nah ini sukses, ya apa yang orang lihat, ya. Tetapi ada banyak di bawah itu yang orang lain tidak lihat, ya. Ada kegagalan, ada pengorbanan, ada kekecewaan, ada disiplin, ada kerja keras, ada dedikasi, ada kegigihan, ya. Itu yang orang tidak bisa lihat, gitu ya. Nah, jadi tindakan yang dilakukan spontan oleh beberapa orang tadi, contoh tadi itu karena ada banyak hal yang tidak terlihat, ya. Dan itu menurut saya adalah buah dari pengasuhan. Bukan hanya tiba-tiba ketika remaja, tetapi ketika masa-masa pra-remaja, ya. Jadi, jadi mari kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi pemimpin, ya. Karena kepemimpinan dalam diri anak memampukan mereka berjalan menghadapi tantangan zaman, ya. Jadi tantangan mereka beda dengan tantangan kita, ya. Bagaimana cara membangkitkan kepemimpinan dalam diri anak? Tentu melalui proses pemuritan, menjadikan anak sebagai murid Yesus, ya. Ini teori perkembangan anak, ya, dari Sigmund Freud, lalu Erik Erikson dan sebagainya. Jadi Sigmund Freud berkata bahwa pengalaman traumatis di masa kecil anak tersimpan di alam bawah sadar, ya. Bowlby mengatakan bahwa pola kelekatan relasi di masa kecil dengan figur yang bermakna akan mempengaruhi pola relasi sepanjang kehidupannya, ya. Lalu Watson, Pavlov, dan Skinner berkata bahwa pola perilaku terbentuk dari reward, punishment, stimuli, dan reinforcement yang didapatkan sejak masa kecil. Apa yang saya mau sampaikan adalah bahwa mengembangkan kepemimpinan itu tidak bisa dilakukan ketika anak sudah remaja. Mengembangkan kepemimpinan mesti kita lakukan sejak kecil. Jadi apa yang dimiliki tindakan kepemimpinan atau potensi kepemimpinan muncul teraktualisasi dalam diri seorang anak adalah buah dari pengasuhan sejak kecil. Dan di sini kita lihat, ya, di teenager, ya, ini Erik Erikson. Di teenager ini usia 13 sampai 21 seseorang sedang membangun identitas dirinya. Dan ini dipengaruhi oleh fase-fase perkembangan sebelumnya. Nah, karena itu dalam proses memuridkan anak remaja, kita harus membangun identitas dirinya sebagai anak Allah. Ya, ini yang paling penting. Membangun kepemimpinan dalam diri anak harus dimulai dengan kita membangun identitas diri yang kuat sebagai anak Allah. Ya, memastikan setiap remaja yang kita layani lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, menolong setiap remaja membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, menolong anak memiliki identitas yang kuat sebagai anak Allah. Siapa saya? Saya adalah anak Allah. Saya orang yang dikasihi Allah. Saya orang pilihan Allah. Saya orang yang memiliki panggilan kudus. Saya ditebus oleh darah Yesus. Saya milik Kristus. Nah, itu identitas mesti kuat dalam diri anak. Lalu melayani anak mengalami pemulihan dari luka batin. Ya, jadi inner healing, karena ya mungkin waktu dia kecil dia tumbuh dengan perkataan, pelakuan yang menyebabkan ada luka batin di dalam dirinya. Jadi biar kasih Allah, kasih Bapa juga menyembuhkan anak-anak remaja ini sehingga dia berubah dari anak yang tertolak menjadi anak yang melihat dirinya sebagai pribadi yang berharga yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya ya mengembangkan potensi dalam diri anak, ya.
menolong mereka untuk memahami Jimmy jangan masalah pelayanan. Hah? Aku dapat tuh hari Minggu tuh dia bilang nanti perpendeta pelayanan menolong di sana mereka saya tunggu di menerima sana. dan Ada bersyukur sana. atas kecerdasan atau talenta dalam dirinya, ya. Menolong mereka juga untuk lebih realistis, menolong mereka lebih realistis untuk menyesuaikan impian masa depan dengan talentanya. Jadi kalau ada seorang anak matematika logik, kecerdasan naturalnya kurang, ya toh, tetapi kemudian enggak terlalu suka dengan biologi, padahal cita-citanya jadi dokter, ya ini mesti kita tolong untuk lebih realistis gitu ya. Dulu cita-cita kecil mau jadi dokter gitu ya, gitu. Lalu yang terakhir ajak mereka melayani Tuhan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ada banyak sekali bidang pelayanan. Yang punya kecerdasan kinestetik, musik, ya bisa jadi pemain tamborin, ya. Yang punya kecerdasan musik bisa jadi WL, singer, ya toh. Yang bisa main musik bisa jadi pemain musik di gereja dan sebagainya, ya. Yang tidak bisa punya kecerdasan lain-lain yang tampil, kita bisa ajak dia untuk kunjungan ke anak remaja lain, ke anak sekolah minggu lain, mendoakan orang lain dan sebagainya gitu ya. Jadi itu juga jenis-jenis pelayanan yang bisa kita melibatkan anak-anak remaja. Ya, jadi sesuai dengan talentanya ya, ini bisa kita lewati. Lalu mengembangkan kemampuan problem solving, ya. Langkahnya ya nolong mereka untuk menemukan masalah, menganalisa masalah, menginventarisir alternatif solusi, menyeleksi alternatif solusi, menetapkan solusi terpilih, membuat perencanaan implementasi solusi terpilih dan evaluasi. Jadi menolong remaja untuk hanya tidak melihat masalah-masalah kritis, tetapi juga yuk kita berbuat sesuatu terhadap masalah yang dilihat. Ya. Nah, ini keuntungannya ya melatih mereka menemukan fakta bukan asumsi, melatih mereka berpikir ilmiah, melatih mereka berpikir tingkat tinggi ya, high order thinking, sebuah proses menemukan holy discontent dalam dirinya, ketidakpuasan kudus, dan sebuah proses menemukan passion ya. Nanti ada berikutnya. Jadi ini ya, ketika mengembangkan kemampuan problem solving, sebetulnya kita menolong seorang anak untuk memiliki kemampuan high order thinking, ya, menganalisa, mengevaluasi, dan mengkreasi atau mendesain sebuah solusi. Ya. Jadi di perusahaan, di lembaga-lembaga, mereka yang punya kedudukan manajer ke atas itu mesti punya kemampuan high order thinking, ya. Yang bawahan-bawahan itu ya biasanya high order thinking-nya enggak kuat gitu ya. Jadi kalau kita mau menyiapkan seorang anak jadi pemimpin, kita mesti melatih anak untuk bisa menganalisa, mengevaluasi, dan berpikir kreatif ya, creative thinking. Lalu menolong anak remaja menemukan tujuan hidupnya. Melihat masalah apa di sekitar yang paling mengganggu dia. Holy discontent. Ini dari sekian masalah ini kok masalah ini paling mengganggu saya gitu ya. Lalu kemudian adakah keinginan menyelesaikan masalah tersebut? Ya, ini ya kalau ada keinginan, seberapa kuat keinginan menyelesaikan masalah tersebut dan kesediaan berkorban. Nah, ini bicara soal passion. Kalau sudah ada keinginan menyelesaikan masalah itu dan mau berkorban, itu berarti sudah mulai tumbuh passion di dalam dirinya. Saya kok enggak bisa diam kalau ada teman remaja saya yang kesepian, yang enggak punya teman, yang enggak punya tempat untuk curhat ya. Saya ingin setiap remaja punya teman gitu ya. Itu dan saya mau mengorbankan waktu saya, itu mulai tumbuh passion ya. Saya kok sedih kalau lihat ada di satu tempat ada anak-anak remaja yang kemudian baru lulus SMA, lalu kemudian menikah, tidak seagama, lalu pindah agama. Bagaimana caranya ya supaya saya bisa menolong orang tidak melakukan itu? Saya mau berkorban, saya mau belajar, saya mau berbuat sesuatu. Nah, itu mulai tumbuh passion. Ini pemimpin itu punya passion. Lalu kemudian kita menolong dia untuk punya gambaran ideal dari masyarakat seandainya masalah tersebut teratasi. Ya. Jadi ada yang bilang, anak remaja bilang, bahwa dunia yang ideal adalah dunia di mana setiap remaja punya mentor untuk menolong dia bertumbuh. Nah, ini sudah kelihatan nih visinya, passionnya, tujuan hidupnya ya.
Lalu kemudian apa yang mau dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi menolong anak untuk menemukan tujuan hidup ya. Lalu yang berikutnya yang menolong anak untuk memiliki komunitas yang baik ya, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Life skill ya, menolong mereka untuk punya life skill, meningkatkan harga diri, mengelola stres, mengenali dan menghadapi emosi, mengatasi tekanan teman sebaya, resolusi konflik. Nah, ini menolong mereka untuk bertumbuh dengan life skill. Lalu kemudian yang terakhir ya menolong mereka untuk melatih remaja melakukan tindakan kepemimpinan ya. Dengan apa? Ya dengan melakukan sesuatu untuk mempengaruhi pemikiran, perilaku, perkembangan temannya atau orang di sekitarnya dalam hal-hal yang sederhana. Misalnya dalam membuang sampah, dalam membersihkan kelas, ya, atau dalam doa, dalam ibadah dan sebagainya. Jadi kita latih anak remaja kita untuk melakukan tindakan kepemimpinan terhadap orang-orang di sekitarnya dalam hal-hal yang sederhana. Ya, jadi, nah yang terakhir, setiap remaja membutuhkan mentor dan coach ya. Setiap remaja membutuhkan mentor dan pelatih ya. Timotius di tangan Paulus menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi malam ini yang terakhir saya tentu mengajak teman-teman penggiat anak, yuk kita belajar untuk bisa menjadi mentor dan pelatih mendampingi remaja kita untuk bertumbuh dalam kepemimpinan. Ya. Itu yang saya bisa bagikan. Saya kembalikan ke Kak Yeni ya. Kalau Kak Yeni mau menambahkan atau ada yang lain di sini yang mau menambahkan, silahkan. Ini saya lihat ada juga banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa nih di sini. Terima kasih Pak Ahmad untuk ulasan yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, bagaimana membangun kepemimpinan remaja. Dan dari yang tadi Pak Ahmad sampaikan, tidak muluk-muluk ya, bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Baik, kakak-kakak, kita punya waktu yang leluasa untuk sharing ataupun mau menanyakan beberapa hal terkait dengan dunia remaja dan kepemimpinan. Saya persilahkan barangkali ada yang ingin menanyakan secara langsung atau mau sharing. Silahkan kakak-kakak. Barangkali ada yang mau sharing tentang pengalaman melayani bersama dengan remaja. Kalau kita dengarkan tadi Pak Ahmad, kedua putrinya ya sudah melewati masa remaja dan satu lagi remaja, dan eh, sekarang ketika masih kuliah pun juga sudah menghasilkan uang ya Pak, lalu juga terlibat dalam pelayanan. Saya kira ini salah satu eh, bukti bahwa Pak Ahmad tidak sekedar berteori, tetapi apa yang sudah diteladankan, yang sudah disampaikan kepada kedua putrinya bisa dilihat hasilnya. Muhammad Rizky Ada. Nugraha Dharma Negara BAI RMPA atau Deris Negara. Halo Kak, maaf dengan siapa? Apakah ingin bertanya? Iya, Pak Ahmad, sembari menunggu teman-teman barangkali mau menyiapkan pertanyaan atau sharing. Oh iya, ini sudah ada pertanyaan dari Kak Novita. Bagaimana mengatasi remaja yang lebih mendengarkan temannya atau mudah dipengaruhi oleh teman? Ya, ini dunia remaja begitu ya, Pak. Kalau papa mamanya yang menyampaikan tidak percaya kecuali guru atau teman-temannya. Silakan Pak Ahmad boleh merespon apa yang ditanyakan oleh Kak Novita. Iya, ini pertanyaan sulit kalau sudah kejadian gitu ya.
Jauh lebih baik kalau kemudian kita melakukan proses pencegahan. Jadi kan kita itu kan seperti halnya kami itu, kalau anak-anak sudah remaja itu diajak jalan itu sama orang tuanya enggak mau. Tapi waktu dia kecil dia maunya jalan terus sama orang tuanya. Jadi ketika masih remaja atau masih usia anak-anak atau balita atau masa kanak-kanak itu kita investasi waktu sama dia. Jadi teman, maka nanti ketika dia remaja, memang mau enggak mau dia akan mendengarkan teman-temannya. Tapi juga dia tahu bahwa orang tuanya itu adalah juga temannya, sahabatnya, ya. Jadi maka dia juga akan mendengarkan orang tuanya. Nah, saya kadang-kadang gagal dalam mendengarkan anak. Kadang-kadang, enggak selalu berhasil, ya toh. Jadi kadang-kadang kita sudah berasumsi dan kemudian mendahului dengan teguran atau penghakiman sebelum mendengarkan anak. Jadi ya kalau anak sudah terlanjur untuk untuk lebih mendengarkan teman-temannya, ya memang itu tidak mudah untuk diatasi, tapi bagaimana kemudian kita belajar mendengarkan, ya. Bukan belajar atau memaksa untuk didengarkan dulu, ya. Jadi bagaimana kita belajar mendengarkan bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi mendengarkan psikisnya dia juga, ya. Jadi dia mengatakan sesuatu tapi di balik apa yang dia katakan itu sebenarnya dia punya kebutuhan apa, gitu ya. Jadi nah kadang-kadang anak saya yang di Jogja itu sudah ngecat-ngecat hal-hal yang menurut saya sepele, atau bingung ya malam ini mau makan apa, gitu ya. Saya pikir ini sudah 2 tahun di Jogja kos, masa mau makan apa aja bingung, gitu kan. Itu ngapain lah, gitu ya. Gitu. Tetapi sebetulnya dia ingin komunikasi, dia bukan hanya ingin bukan hanya ingin solusi, tetapi lebih daripada itu dia ingin komunikasi, dia ingin relasi, kan gitu. Jadi saran saya ya belajarlah untuk mendengarkan, belajar untuk memahami dunia remaja, ya. Anak kita itu atau adik kita itu atau anak yang kita layani itu kan ini untuk pertama kalinya dia jadi remaja, ya. Kita pernah melewati masa itu. Dan jujur kan kita juga belum tentu waktu remaja lebih baik daripada anak kita atau adik kita atau remaja gereja yang kita layani, ya kan. Dan yang kedua juga selain belum tentu lebih baik, tetap yang kedua juga zamannya beda, situasinya beda, gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan dulu waktu ayah seusiamu, nah itu kalimat itu kadang-kadang keluar dari mulut saya, tapi itu sebuah kesalahan menurut saya. Karena waktu saya seusia dia itu zamannya beda, tantangannya beda, situasinya beda, gitu ya. Jadi kalau saran saya sih belajarlah untuk mendengarkan sampai dia kemudian juga tingkat kepercayaan kepada temannya itu juga kemudian tingkat kepercayaan kepada kita bertumbuh menjadi sama atau bahkan lebih dibandingkan dengan tingkat kepercayaan dia kepada temannya, gitu ya. Jadi nah, kepercayaan itu kan tidak bisa dipaksakan. Itu dibangun lewat hubungan, lewat relasi, dan kemudian dibangun lewat komunikasi. Dan komunikasi yang paling penting bagaimana kita mendengarkan dulu, ya. Jadi butuh waktu, tetapi kalau kita tidak mulai investasi untuk mendengarkan, maka situasinya tidak akan berubah. Itu yang saya bisa sampaikan. Kak Yeni mungkin mau menambahkan, silahkan Kak Yeni. Sudah cukup, Pak. Jadi memberikan ruang untuk mendengarkan, ya, dan juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi remaja untuk menyampaikan apa saja yang ia rasakan, apa saja pendapatnya, sehingga kita bisa menolong mereka untuk lebih memahami lagi, tidak menghakimi tetapi semakin memahami. Kak Novita, apakah sudah cukup atau masih ada yang mau dilanjutkan?
Iya, jadi dengan menjadi teman dan mendengarkan, membangun persahabatan ya. Baik, terima kasih Kak Novita untuk pertanyaannya. Dan kakak-kakak, sebelum kita melanjutkan diskusi kita, saya menyampaikan pengumuman yang beberapa kali sapa di tahun ini juga sudah disampaikan, bahwa setiap kali kakak-kakak mengikuti sapa, tidak memberikan kontribusi apapun, ini dipersembahkan oleh Jaringan Pelayanan Anak secara free dalam rangka membangun pelayanan anak di Indonesia. Namun, jikalau kakak-kakak ada yang ingin turut serta memajukan pelayanan anak, kami memberikan ruang untuk kakak-kakak ikut membangun pelayanan anak dengan persembahan, bukan untuk JPA, tetapi persembahan tersebut akan kami salurkan melalui Lembaga Alkitab Indonesia untuk memberikan Alkitab terutama di pelosok-pelosok. Nanti rekeningnya akan saya tuliskan ya. Nah, berikutnya kakak-kakak dan juga Pak Ahmad, ini ada Kak Shanet ya, yang sudah menulis di ruang chat, jika seorang remaja sejak balita sampai dengan usia pra-remaja banyak fase yang baik terlewati, sehingga remaja ini bertumbuh dengan dunianya sendiri. Apakah ada pendekatan khusus dan bagaimana melakukan pendekatan kepada remaja seperti ini? Silakan Pak Ahmad. Ya, ini lagi-lagi apa pertanyaan yang mengatasi masalah ya. Jadi sudah kejadian dan sebagainya gitu ya. Iya, jadi dalam pengembangan kepemimpinan itu ada kebutuhan-kebutuhan masa anak-anak yang kemudian memang tidak terpenuhi ya. Seperti kasih tak bersyarat itu kadang banyak sekali remaja yang mengalami kebutuhan kasih tak bersyarat itu tidak mengalami kepenuhan akan kebutuhan itu. Walaupun sebetulnya orang tuanya, ayah ibunya itu mengasihi dia tanpa syarat, tetapi kadang-kadang dalam pola pengasuhan pendidikan si anak merasa bahwa kasihnya besar gitu ya. Gitu. Jadi anak usia 0 sampai 3 tahun itu kan kebutuhan utamanya adalah kasih yang tak besar, kehadiran orang tua, kelekatan anak dengan orang tua ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Kalau sudah remaja, lalu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kalau yang bisa kita lakukan menurut saya kita melakukan proses kesembuhan batin ya. Ketika dia tidak mengalami kepenuhan akan kebutuhan psikisnya, maka sebetulnya dia mengalami luka. Tadi Pavlov dan juga Sigmund Freud mengatakan bahwa itu luka-luka yang kemudian tersimpan di alam bawah sadarnya, ya, di alam bawah sadarnya. Yang pertama ya, yang kita bisa lakukan ya kita menerima dia apa adanya dulu, kita mengasihi dia apa adanya, kita terima, kita kasihi, lalu kemudian yang bisa memenuhi kebutuhan masa lalu itu tentu kita tidak bisa. Yang bisa memenuhi kebutuhan orang di masa lalunya, yang bisa menyembuhkan luka batinnya di masa kanak-kanak sampai masa remaja, yaitu adalah pribadi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yaitu Allah sendiri. Nah, karena itu perjumpaan pribadi dengan Allah, dengan kasih Allah, itu penting. Ya. Jadi kalau seorang anak mengalami, sungguh-sungguh mengalami lahir baru, dia mengalami dikasih Allah, maka setelah itu kita juga mulai membawa dia untuk bersama dengan Tuhan tentunya mengasihi dirinya sendiri ya. Jadi mengalami kasih Tuhan lalu kemudian kita menolong dia untuk mengasihi dirinya sendiri ya. Menerima kalau memang dia mengalami luka batin dan luka batinnya itu menyebabkan dia punya temperamen yang perilaku yang kemudian tidak baik ya dia harus menerima dirinya gitu ya. Jadi
Eh, sekali lagi menurut saya dimulai dengan penerimaan dan kepercayaan, ya, keyakinan bahwa ada potensi besar dalam dirinya dan potensi itu eh, yang kita lihat potensinya nanti setelah kita lihat potensinya kita menerima lalu kemudian kita bersama dengan dia menolong untuk perilakunya menjadi berubah, ya. Jadi saya meyakini kalau seorang remaja ada Kristus di dalam dirinya, maka Kristus yang diam, yang tinggal di dalam hatinya akan bekerja dari dalam keluar. Ya. Lalu kemudian ya kita tumbuhkan inisiatif kerinduan dalam dirinya untuk berubah dan kita menjadi teman yang menolong dia untuk berubah, ya. Jadi dua faktor itu penting menurut saya, kehadiran Kristus dalam diri seorang remaja dan niatan atau inisiatif dari seorang remaja itu untuk berubah, ya, untuk mengubah dunianya. Nah, kita dari luar hanya menjadi penolong, menjadi fasilitator. Kita tidak bisa memaksakan perubahan itu dalam dirinya. Jadi yang kita bisa lakukan ya jadi inspirasi lah untuk dia berubah, gitu ya. Kita menerima dia, kita mengasihi dia, kita menolong dia untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita mendoakan, melayani untuk mengalami kesembuhan batin, ya, pulih dari luka-lukanya. Lalu kemudian ya kita menjadi inspirasi untuk dia juga boleh berubah. Dan itu bukan hal yang bisa kita lakukan dalam 1-2 hari. Nah, itu perlu perjuangan dan relasi waktu yang tidak 1-2 hari tapi ya cukup panjang. Nah, karena itu di slide terakhir tadi saya menyampaikan bahwa setiap remaja butuh mentor, ya. Butuh orang yang berani mengambil tanggung jawab terhadap hidupnya, ya. Jadi kalau seorang remaja bisa menemukan dua pribadi, ya, bisa berjumpa dengan dua pribadi, yaitu satu Tuhan yang begitu mengasihi dia, bahkan rela mati buat dia, dan satu seorang hamba Tuhan atau kakak rohani yang mengasihi dia, maka peluang untuk dia mengalami perubahan itu sangat besar. Jadi ya sekali lagi saya tidak bisa memberikan seperti dokter memberikan obat mujarab, tetapi ya itu yang bisa kita lakukan, ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan menolong, ya, karena mengatasi masalah remaja itu mesti dilihat kasus per kasus, pribadi per pribadi, latar belakangnya dan sebagainya, dan itu butuh doa dan ketahanan kita juga sebagai pendamping. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Jadi artinya meskipun support system termasuk peran mentor itu sangat penting, tetapi yang paling penting kembali kepada remaja itu sendiri ya Pak ya. Perjumpaannya dengan Kristus dan bagaimana ia merespon dalam setiap proses pertumbuhannya ya. Oke, berikutnya Pak ada pertanyaan dari Kak Riani. Kak Riani ini setia sekali melayani di KAKR atau ibadah anak dan remaja GBKP Bekasi ya. Sekarang anak remaja dikategorikan sebagai generasi stroberi yang cepat lemah. Nah, untuk menumbuhkan rasa kepemimpinannya di tengah-tengah gereja pada umumnya bagaimana? Silahkan Pak Ahmad. Ya. Saya kok ketemu dengan remaja yang justru tidak lemah, ya. Mereka remaja-remaja yang tangguh terhadap kehidupan, gitu ya. Jadi kalaupun mereka menjadi pribadi yang lemah mungkin bukan karena generasinya, tetapi karena konteks di mana dia terlalu dimanjakan atau terlalu dipinggirkan, kan gitu ya. Jadi menurut saya sama seperti ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Lalu Tuhan Yesus mengambil seorang anak dan meletakkannya di tengah. Dan berkata, barang siapa ingin menjadi terbesar, maka dia harus menjadi seperti seorang anak ini. Nah, dalam konteks pengembangan kepemimpinan di gereja, kita mesti membawa anak ke tengah, bukan di pinggir. Dalam pelayanan gereja, anak posisinya tidak boleh di pinggir. Anak posisinya harus di tengah.
Jadi di tengah dalam arti apa? Ya menjadi salah satu pusat pelayanan gereja itu adalah anak. Ya, kalau anak kemudian tidak menjadi pusat pelayanan gereja, maka dalam konteks pengembangan kepemimpinan anak sebuah lembaga gereja akan sulit gitu ya. Jadi nah bagaimana seorang anak juga kemudian diberikan kesempatan. Artinya begini, anak remaja dalam komunitas remaja gereja kita mulai bisa berkomunikasi. Lihat anak sebagai subjek dan ajak mereka berkomunikasi. Kamu lihat situasi gereja kita seperti apa, kondisi remaja kita seperti apa. Menurut kamu bagaimana? Tuh. Nah, setelah dia sampaikan, kita tanya lagi, terus baiknya seperti apa ya menurut kalian ya? Tuh. Terus kalau baiknya seperti apa, mereka sudah sampaikan ide, ya kita tanya lagi. Terus apa yang mesti kita lakukan? Lalu kemudian dari komunikasi dialog itu berharap kemudian muncul sebuah proyek-proyek kesepakatan, yuk kita bikin ini. Tapi itu dari mereka idenya, bukan dari kita. Kita hanya jadi pendamping. Yuk bikin ini yuk, yuk kita lakukan ini yuk untuk gereja kita gitu. Yuk kita misalnya anak-anak lihat kok masyarakat di sekitar gereja kita itu kok buang sampahnya sembarangan ya gitu. Jadi kemudian gereja kita udah bersih tapi kemudian di sekitarnya enggak bersih gitu. Nah, itu kemudian bisa jadi proyek untuk dikerjakan bersama. Dan dalam proyek-proyek yang dilakukan bersama itulah kemudian kita menjadi teman mereka, bersama-sama dengan mereka. Jadi masalahnya mereka yang menemukan, idenya dari mereka, dan mereka juga yang kemudian menjadi pimpinan proyeknya gitu ya. Jadi banyak remaja meninggalkan gereja kalau menurut penelitian Josh Barna itu karena mereka tidak dilibatkan. Ya. Banyak anak muda meninggalkan gereja karena mereka merasa tidak terlibat. Ya. Jadi kalau kemudian sama remaja kita masih seperti anak usia 9-10 tahun, datang ibadah kita khotbahi, ya dia bosen. Ya. Tapi kalau kita sampaikan firman Tuhan 10 menit, lalu kita ajak diskusi dari sudut pandangnya dia, dan dia didengarkan dan sebagainya, nah, mungkin itu akan menjadi alternatif yang lain begitu ya. Nah, dan juga dilihat, jadi sudut pandang kritisnya itu disampaikan, didengarkan gitu ya. Jadi nah dari situ ada kemungkinan-kemungkinan peluang-peluang untuk kita menampung ide-ide dan kemudian mengerjakan hal-hal bersama. Dan ketika itu terjadi, maka sebetulnya kita sedang memberikan stimulus untuk kepemimpinannya bisa bertumbuh. Jadi ya dimulailah bahwa generasi strawberry juga tetap punya potensi kepemimpinan. Kita mulai dengan asumsi itu gitu ya. Jadi begitu yang saya bisa sampaikan, mungkin tidak terlalu karena kan sekali lagi situasinya masih satu demi satu, kasus per kasus gitu ya, tapi itu mungkin tips yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kakak lain yang mau ikut menyampaikan jawaban boleh lo ya. Ya Kak Yeni ya, nggak harus dari saya kan ya. Betul sekali. Jadi Iya. Sapa ini menjadi ruang kita untuk saling sharing juga karena ada banyak pengalaman-pengalaman kakak-kakak juga di lapangan yang kami pikir pasti kaya ya dengan berbagai pengalaman bersama dengan adik-adik. Berarti terkait dengan pertanyaan Kak Riani tadi, remaja juga sekaligus kan sebagai pelopor ya Pak ya. Tidak hanya mengekor dari ide-ide atau solusi-solusi yang ditawarkan oleh orang dewasa, tetapi juga dari pertanyaan atau kasus-kasus yang datang dari remaja itu sendiri, seperti tadi Pak Ahmad sampaikan, apa yang terfikir oleh remaja kira-kira apakah mereka punya ide untuk menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi. Ya, Kak Riani, terima kasih banyak. Kakak-kakak, apakah ada yang mau menyampaikan pertanyaan langsung kepada Pak Ahmad? Ya, Pak Ahmad, sembari menunggu teman-teman yang lain, kalau menurut pengalaman Bapak sendiri yang kedua
buah hatinya adalah perempuan, sejauh mana anak-anak remaja perempuan ini memiliki kemampuan untuk memimpin, Pak. Karena juga kita sering banyak mendengar dan juga memperjuangkan kesetaraan perempuan ya dalam hal memimpin. Menurut Bapak kira-kira bagaimana? Ya, anak pertama saya aktif di organisasi di kampus dan beberapa kali dia juga dapat tanggung jawab untuk mengerjakan sebuah event gitu ya. Jadi lalu semester lalu dia juga nolong adik-adiknya yang mulai aktif, adik-adik kelasnya yang mulai aktif dalam dalam apa dalam eh, organisasi gitu ya. Jadi eh, ini dia semester 6. Jadi mulai semester 5 dia sudah mengurangi kegiatan di organisasi kampusnya, tetapi kemudian dia masih nolongin adik-adiknya untuk adik-adik kelasnya untuk mengerjakan event-event tertentu gitu ya. Jadi, nah eh, ya sebetulnya setiap orang itu kalau diberi kesempatan pasti muncul kepemimpinan di dalam dirinya. Ya, jadi tinggal kesempatan saja sih gitu ya. Tapi memang kalau mau idealis ya kita menolong anak untuk bisa menciptakan kesempatan. Tapi itu kan ya terlalu idealis ya. Tapi setidaknya seorang anak itu kemudian bisa apa ya bisa eh, melihat kesempatan-kesempatan dan kemudian siap ketika kesempatan itu datang, gitu ya. Jadi seorang anak perempuan juga ya bisa bisa menjadi pemimpin. Yang adiknya bungsu ya udah pelayanan di gereja. Ya kadang-kadang diskusi, ngalami masa-masa sulit, ngalami hal-hal yang tidak enak gitu ya. Ya, ya sebagai orang tua ya kita mendengarkan, kita yang ngasih saran-saran, tetapi sekali lagi dia tidak berkewajiban untuk mengerjakan saran saya. Ya, saya kan hanya menyampaikan saran, pertimbangan. Kadang dia menyampaikan masalahnya, lalu kemudian saya oke, masalahnya ini. Yuk kita lihat analisanya. Dampak masalahnya, ini masalahnya, ini penyebab masalahnya, gitu ya. Lalu kira-kira apa yang mau dilakukan? Kalau melakukan ini konsekuensinya apa? Kalau dia melakukan ini konsekuensinya apa? Melakukan ini konsekuensinya apa? Jadi ya memang diajak untuk berpikir menganalisa konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kemungkinan akan diambil sama dia. Nanti setelah konsekuensi-konsekuensi yang diberikan ya ya enggak apa-apa silahkan gitu ya. Eh lalu ya ini kan eh mulai beberapa bulan lalu yang kecil selain pelayanan di gereja dia juga ini ya jualan kecil-kecilan ya, jualan minuman di gereja gitu ya. Tadinya ya kita bantu dia yang bikin, kita kemudian mulai nolongin dia untuk ngerjakan dan sebagainya. Tapi kemudian mulai 2 bulan lalu ya kita serahkan semua, kamu yang kelola ya. Kelola. Jadi kadang-kadang ya ketika jualannya habis dia senang sekali. Ketika kemudian jualannya masih banyak, yaitu resiko, itulah kehidupan kan di sini. Mulai belajar untuk menghadapi fakta-fakta kehidupan kan gitu ya. Jadi itu sih Kak Yeni, bahwa perempuan juga bisa memimpin dan bergantung kepada kesempatan yang diberikan kepadanya. Karena dalam diri setiap perempuan sejak dia masih bayi dan menyusu dia sudah punya potensi yang Tuhan tanamkan dalam hidupnya. Seperti itu Kak Yeni. Terima kasih Pak Ahmad. Senang sekali mendengar ulasan Bapak bahwa perempuan pun memiliki kesempatan yang sama untuk bisa maju dan juga melatih jiwa kepemimpinannya. Nah, ini Kak Novita mengajukan pertanyaan lagi karena tadi sudah disampaikan secara tertulis. Saya kira sangat bagus kalau disampaikan secara langsung ya. Kak Novita, silakan boleh pertanyaannya disampaikan secara langsung. Bolehkah
On cam, Kak. Halo Kak Novita, apakah mendengar suara saya? Oke, barangkali ada kendala. Sudah ada di room chat. Pak, tolong berikan contoh melatih remaja dalam kehidupan sehari-hari agar remaja dapat memiliki kemampuan analisis, evaluasi, dan juga menciptakan dan apa saja kriteria yang harus dimiliki mentor untuk dapat menangani remaja. Berarti ada 2 pertanyaan ya. Satu terkait melatih remaja dalam kehidupan sehari-hari, tentang kemampuan analisis, evaluasi, dan juga menciptakan. Lalu yang kedua, kriteria mentor remaja. Silakan Pak Ahmad. Ya, tadi saya sudah sempat cerita tentang anak bungsu saya ya. Jadi ketika dia cerita masalahnya, kita ajak untuk diskusi, membedakan mana masalah yang sesungguhnya, mana dampak dari masalah, mana penyebab masalah, mana yang asumsi, mana yang fakta, gitu ya. Jadi kita ajak dulu untuk membedakan itu. Jadi tentu itu hanya mungkin kalau saya betul-betul mendengarkan masalah yang dia ceritakan, saya belajar untuk memahami, lalu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu ya setelah itu ya kita ajak untuk diskusi. Nah, kalau begitu kira-kira solusinya apa? Ya, eh, ya nanti kita mesti sabar membiarkan untuk dia yang memunculkan alternatif-alternatif solusinya. Jadi mulai diajak untuk berpikir, oh ya kalau gitu jalan keluarnya mestinya ini gitu. Ya satu, ada enggak kemungkinan lain? Mungkin begini, dua, ada enggak kemungkinan lain? Jadi mesti melatih anak untuk kaya dengan ide-ide, jangan sampai selalu berpikir bahwa solusinya cuma satu gitu ya. Jadi mesti mengajak dia untuk berpikir ada sebanyak mungkin alternatif solusi. Ya. Nanti kemudian setelah itu ya kita ajak seleksi. Kalau solusinya ini konsekuensinya apa? Terus kalau solusinya ini konsekuensinya apa gitu ya. Jadi supaya kemudian dia mulai berpikir, nah dari situ kemudian dilihat mana tindakan yang lebih tepat dibandingkan yang lain gitu ya, solusi yang lebih tepat dibandingkan yang lain. Ya, kalau kemudian ini ya kalau mau lebih lebih detail lagi, lebih ini lagi ya, mana solusi penyelesaian masalah yang dampaknya besar tapi biayanya kecil. Ya, biaya itu bukan hanya bicara soal uang, bicara soal 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 waktu, pikiran, bicara soal tetap ini kan kalau menyelesaikan masalah kadang-kadang kan berurusan dengan teman-temannya, dengan orang banyak dan bisa saja itu menyebabkan konflik ya. Jadi biaya itu juga bicara soal konflik yang paling minimal yang mana gitu ya. Solusi yang menimbulkan konflik paling minimal itu yang mana dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi itu eh, apa eh, eh, contoh praktis lah ya, menolong anak untuk bisa bisa menganalisa. Nah, tentu kemudian itu semua akan mungkin terjadi ketika kemudian ya ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua ya. Apa sih sebenarnya kriteria seorang mentor? Ya, kriteria seorang mentor itu ya satu, kita mengasihi menti kita, itu yang paling penting. Kita mengasihi. Kalau kita mengasihi, kita peduli. Kalau kita mengasihi, kita mau investasi waktu. Kalau kita mengasihi, kita pasti mendoakan. Gitu. Dan kemudian mentor yang peduli, yang mengasihi, pasti kemudian kita berani percaya sama menti kita. Nah, ketika kita berani percaya dan itu dirasakan oleh menti kita, maka menti kita juga akan berani percaya sama kita. Dan disitulah kemudian hubungan kepercayaan akan tumbuh. Ya, ketika hubungan kepercayaan akan tumbuh, yang didasarkan kepada kasih dan doa tadi, maka dia akan bercerita sama kita. Ya, dia akan bercerita, dia akan mendengarkan kita, kita juga mendengarkan dia dan sebagainya dan sebagainya. Jadi, kalau saya sih kriteria
kriteria mentor 2 ini aja dulu lah. Kita mengasihi menti kita dan kita berani percaya sama menti kita gitu. Jadi yang lain-lainnya ya setelah 2 ini menyusul lah ya gitu. Jadi kalau soal pengetahuan, soal pengalaman kan kita pasti setidaknya minimal selangkah lebih maju dibandingkan dengan remaja-remaja yang kita layani ya gitu pasti gitu ya. Jadi 2 ini dulu karena dengan kasih yang tulus dan dengan kepercayaan yang kita berikan maka pasti itu akan menyentuh hatinya gitu ya. Jadi kalau kita kemudian malah tidak tulus, kita seperti mengada-ada, malah itu terasa juga buat anak-anak remaja dan itu justru menciptakan sekat gitu ya, menciptakan penghalang gitu ya. Gitu. Jadi ya kita tampil apa adanya saja gitu ya, kita original gitu ya, kita tidak mengada-ada, tetapi kita juga menunjukkan upaya menjadi pribadi yang layak untuk dipercaya. Ya, jadi menurut saya 2 itu sih yang paling penting. Ya, kriteria seorang mentor dan 2 ini bisa dilakukan oleh siapapun, ya, gitu. Begitu Kak Yeni, begitu Kak Novita. Baik, Pak Ahmad. Waktu terus berjalan dan ada Kak Septianus yang baru saja menyampaikan pertanyaannya. Apakah anak dilahirkan, adakah potensi kejahatan dalam diri anak, dan bagaimana mengatasinya? Sebentar ya. Ya, selamat malam Septinus. Ini ada di Lampung ini. Ya. Oke. Apakah pernah dipesat Pak, Kak Septinusnya? Iya. Ya. Pak, malam Pak. Ya, setiap kita ya Kak Septinus dan kakak-kakak sekalian, setiap kita dan juga anak-anak remaja yang kita layani itu sejak dalam kandungan dia mengalami banyak hal ya dalam kandungan, dilahirkan, hari-hari pertama dia menjalani hidup di dunia, masa balita, masa kanak-kanak sampai dia remaja. Anak-anak sampai dia remaja itu seringkali tidak punya mekanisme pertahanan diri. Jadi ketika ada yang bilang kepada dia, kamu bodoh, kamu nakal, kamu bandel, kamu mungkin saking marahnya papanya atau mamanya bilang kamu bukan anak papa gitu kan gitu ya. Itu tersimpan di dalam pikirannya. Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu masuk, tersimpan dan kemudian masuk ke alam bawah sadarnya. Ya. Tuh, jadi karena nggak punya mekanisme pertahanan diri. Apa yang dia alami ketika dia dibully, ketika dia diasingkan sama teman-temannya, ketika dia dijauhi teman-temannya gitu ya. Ketika dia melihat papa mamanya bertengkar gitu ya, itu masuk dalam dirinya, melesat dan kemudian di dalam pikiran perasaannya dan kemudian lama-lama masuk ke alam bawah sadarnya. Ya. Gitu. Beda dengan kita hamba Tuhan, kita sudah paham ayat ya, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Nah, dengan ayat itu kita punya mekanisme pertahanan diri kan gitu ya, bahwa oh yang saya alami ini diizinkan Tuhan dan Tuhan pasti menolong saya. Nah, anak-anak seringkali tidak punya itu, mekanisme pertahanan diri itu dia tidak punya. Dan kemudian hal-hal yang kotor itu masuk ke alam bawah sadarnya, gitu ya. Dan ya kita mesti sadari itu ya, bahwa Pavlov berkata bahwa alam bawah sadar seseorang itu menentukan 80% dari tindakannya ditentukan oleh kondisi alam bawah sadarnya. Jadi kalau tindakan-tindakannya, perilakunya tidak baik itu karena alam bawah sadarnya tidak baik gitu ya. Jadi apa yang mesti dilakukan ya kita mesti isi alam bawah sadarnya itu dengan kasih Tuhan. Ya, dengan pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, kita isi alam bawah sadarnya itu dengan firman Tuhan. Maka membaca dan merenungkan firman Tuhan itu penting gitu ya. Jadi bagaimana kita berlomba dengan alam bawah sadar yang sudah lama, bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun, belasan tahun itu, banyak kotoran yang masuk.
mau Lalu beli kita masukkan yang es suci, yang jahe, bagus, yang indah, udah berhenti. yang Nggak patut ada duit. disebut kebajikan Mau beli itu kita roti yang masukkan ke alam 30.000, bawah sadar nggak ada duit. lewat Ah, yang pengajian ini firman doang yang bisa Tuhan, pakai ini. pengalaman rohani dan sebagainya. Untuk Ya di rumah. kemudian Kalau saya langsung pergi sengaja nggak. Maksud gue segala nggak sesuatu nyampe yang cuma kotor ngambil di duit. alam bawah sadarnya itu apa ya? eh terkikis sedikit demi sedikit, dan lagi-lagi ini butuh waktu, ya kan, butuh waktu. Jadi karena itu ya membaca dan merenungkan firman Tuhan itu penting untuk anak remaja supaya dia apa ya mendapatkan firman yang kemudian masuk dalam pikirannya, perasaannya, dan turun ke alam bawah sadarnya. Ditambah dengan pengalaman-pengalaman iman ya. Jadi ya kita ajak anak remaja untuk berdoa dan mengalami jawaban doa. Itu penting ya gitu. Bagaimana kemudian dia punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan gitu ya. Jadi nah itu akan berdampak kepada kondisi alam bawah sadarnya. Jadi kalau kemudian Pavlov ya, ahli psikologi berkata bahwa perilaku seseorang ditentukan 80% oleh kondisi alam bawah sadarnya. Bayangkan kalau alam bawah sadar seseorang itu banyak yang positif, banyak yang baik, banyak pengalaman-pengalaman indah bersama dengan orang tuanya, pengalaman-pengalaman indah masa kecil itu masuk ke alam bawah sadar, perkataan-perkataan yang positif, kamu baik, kamu membanggakan ayah, apapun perbuatanmu, kamu tetap bersukacita ayah, ayah bangga sama kamu, itu masuk terus sejak dia kecil sampai dia remaja, maka alam bawah sadarnya banyak yang indah, banyak yang positif, dan itu akan ikut berdampak pada perilakunya. Gitu ya. Jadi lagi-lagi membangun kepemimpinan dalam diri remaja itu mesti dimulai sejak dia dalam kandungan. Gitu ya. Nah, saya mau sampaikan satu hal lagi ya mungkin untuk kita. Pendidikan Yahudi ya itu di Ulangan pasal 6 ya. Hai orang Israel, dengarlah Allah kita itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Lalu sampaikanlah itu, ajarkanlah itu kepada anakmu berulang-ulang kali. Ya, pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu berdiri, pada waktu kamu berjalan, pada waktu kamu berbaring, jadikan itu sebagai tanda di tanganmu. Nah, ya, tanda di tangan itu berarti anak kita melihat bahwa kita mengasihi Allah itu terlihat dari apa yang kita kerjakan. Ya, pekerjaan kita, ketika kita melakukan pekerjaan kita, anak kita melihat bahwa kita mengasihi Allah. Jadikan itu sebagai tanda di dahimu. Anak kita melihat bahwa pola pikir kita adalah pola pikir yang mengasihi Allah. Jadikan itu sebagai tanda di pintu rumahmu. Jadi keluarga kita, dalam kita membangun keluarga, konflik suami dengan istri menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah gitu ya. Menyelesaikan masalah keluarga. Jadikan itu sebagai tanda di pintu gerbangmu. Jadi dalam kita bersosialisasi, membangun hubungan dengan tetangga, dengan masyarakat, menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Dan tugas memuridkan itu adalah tugas kepada orang tua. Ya. Musa di Ulangan menyatakan, hai orang Israel, ajarkanlah itu kepada anak-anakmu berulang-ulang. Jadi bukan hai orang Lewi, bukan hai para imam, bukan gitu ya. Tapi hai orang tua. Nah, sejak itu maka ada kebiasaan yang dibangun dalam masyarakat Yahudi, sejak anak dalam kandungan, maka tugas orang tua adalah menjadi seorang storyteller, pendongeng yang menceritakan perbuatan-perbuatan Allah kepada anak-anaknya. Jadi waktu anak dalam kandungan, ayah dan ibu menceritakan cerita tentang Daud, tentang Musa, tentang Abraham, tentang Lot, tentang Nuh dan sebagainya gitu ya. Itu tugas orang tua dalam tradisi pendidikan Yahudi adalah menceritakan itu sampai anak usia 5 tahun. Nah, usia 5 tahun, anak-anak Yahudi dibawa ke sinagog untuk mulai belajar bahasa Ibrani, belajar huruf-huruf hukum Taurat gitu ya. Itu. Mulai ngaji lah sekarang kalau kita lihat saudara-saudara muslim kita, anak-anak Yahudi itu mulai seperti itu. Ya, dibawa ke sinagog, ke guru untuk bisa diajarin hukum Taurat. Nanti umur 12 tahun anak-anak Yahudi itu ditahbiskan menjadi anak hukum Taurat lewat upacara bar mitzvah namanya, gitu ya.
bahwa dia memahami hukum Taurat dan dia menerima hukum Taurat sebagai anak hukum Taurat yang siap menjalankan hukum Taurat dalam hidupnya. Gitu ya. Nanti umur 12 sampai 18 itu ya dia mesti hafal cerita-cerita Perjanjian Lama, 18 sampai 30 mulai belajar konsep teologisnya, dan umur 30 tahun siapapun orang Yahudi boleh mulai mengajar firman Tuhan. Makanya walaupun Tuhan Yesus itu suku Yehuda, bukan suku Lewi, dia bisa mengajar firman Tuhan umur 30 tahun. Dimulai dari mana? Sejak anak dalam kandungan. Jadi bagaimana pendidikan Yahudi melatih membawa seorang anak itu punya di alam bawah sadarnya itu dimasuki firman Tuhan, hal-hal yang indah, perbuatan Allah yang luar biasa itu masuk ke alam bawah sadarnya. Dan itu memberikan dampak besar ketika anak sudah remaja, gitu ya. Nah, kalau kita kan sekarang ya rasanya les musik dan les bahasa Inggris itu lebih penting daripada belajar firman Tuhan kan gitu ya. Jadi tetangga saya Muslim itu bisa mengundang guru ngaji, guru agama ke rumahnya dan berani bayar demi untuk ngajarin anaknya kitab sucinya. Tetapi saya belum pernah mendengar dalam kekristenan itu ada guru agama di sekolah atau guru sekolah minggu yang diundang ke rumah untuk ngajari firman Tuhan gitu. Itu enggak pernah gitu ya. Jadi nah, ya kita berdoa supaya mulai dari kita lah ya, mulai dari kita untuk yang sudah punya anak remaja ya mungkin nanti cucunya gitu ya, kita nolongin anak kita kalau punya cucu untuk mulai bercerita firman Tuhan sejak dalam kandungan gitu ya. Supaya kemudian ketika dia remaja, maka yang ada di alam bawah sadarnya adalah apa yang kudus, apa yang baik, apa yang patut disebut sebagai kebajikan. Itu yang kemudian mereka pikirkan. Jadi itu sih jadi mungkin terlalu jauh ya, cuman mungkin konsep pendidikan Yahudi juga saya pikir penting untuk kita belajar dari konsep itu. Begitu Kak Septinus dan Kak Yeni. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad. Karena waktu kita sudah habis, jadi kita akhiri dulu perbincangan tentang remaja dan kepemimpinan ini. Saya sudah catat dan saya sudah kirimkan kepada Pak Ahmad. Nanti bisa mendapatkan jawabannya ya, Kak ya. Nah, kakak-kakak berbicara soal anak tidak pernah habis, terutama juga dengan remaja, apalagi remaja memiliki banyak sekali eh, lika-liku dan keunikannya yang mungkin bikin orang tua maupun kita terkaget-kaget. Namun di balik semuanya itu, seorang remaja memiliki potensi yang sangat besar sebagai pemimpin saat ini dan juga masa mendatang. Terima kasih banyak Pak Ahmad untuk sharingnya pada malam hari ini. Tuhan memberkati Pak Ahmad dalam pelayanan di Pesat maupun di JPA. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga dan adik-adik yang keren semuanya ya. Baik, kakak-kakak, hari ini saya meminta Kak Nelly. Kak Nelly ini adalah dosen di sekolah di Jember Bible College ya, STT Jember ya Kak Nelly ya, untuk memimpin dalam doa penutup. Kak Nelly, bolehkah berkenan menutup dalam doa? Oh iya, baik. Mohon maaf saya off kamera ya, enggak sih. Iya, Tidak apa-apa Kak, silakan baik. Kak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kegiatan malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang Engkau sudah pakai untuk menjadi saluran berkat berbagi dengan kami, moderator dan semua yang terlibat dalam kegiatan malam hari ini. Tuhan menolong dalam tugas tanggung jawab pelayanan panggilan kami di tempat yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Menolong kami sebagai orang-orang yang Engkau tempatkan untuk menjadi pembina anak-anak yang Engkau percayakan untuk kami bimbing, untuk kami latih, untuk kami didik, membawa mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, mendidik, memuridkan mereka
Dan terlebih dahulu seharusnya kami adalah murid-murid Kristus sehingga hidup kami juga boleh memuridkan orang lain. Terpujilah Engkau, berkati dalam tugas pelayanan, dalam keluarga, dalam segala hal yang Engkau percayakan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni salah dosa kami, dan biarlah hari lepas hari kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup kami menjadi saksi, menjadi berkat di mana saja kami berada. Mendoakan juga bangsa dan negara kami, keberadaan umat Kristiani di bangsa ini menjadi alat di tangan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, membawa mereka datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa mengakhiri kegiatan kami malam hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima Terima kasih, kasih. Kak Terima Tuhan kasih Kak memberkati. Nelly. Terima Tuhan kasih Kakak